Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Tawandi di Serbuk Senin Berbuku setiap hari Senin malam Selasa ya. Harusnya sih 1 jam yang lalu, tapi karena memang ada sedikit trouble, ada sedikit kerjaan yang harus saya selesaikan, jadi diundur 1 jam deh ya. Nggak apa-apa ya. Yang penting esensinya kena deh. Iya, seperti biasa di perjalanan serbuk ya, saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah buku ya yang pastinya layak untuk Anda simak dan layak untuk kita pelajari bersama ya. Nah, buku apa sih? Masih dengan buku yang sama sebenarnya dengan minggu yang lalu, yaitu Rempah-Rempah Persaingan dan Perebutan pada Abad ke-16 yang Membentuk Dunia Modern. Nah, minggu lalu kita sudah menghatamkan bab ketiga dan kita akan menuju ke bab keempat ya. Ada catatan nih. Batuk ya, masih batuk, masih musim kayaknya ya. Anda masih ada yang kena batuk juga. Nah, kira-kira apa nih obatnya? Nah, boleh dong di-share ke sini di 08554209112. Oh iya, saya ingatkan lagi buat Anda yang malam hari ini masih menyimak Serbuk ya, Senin Berbuku, boleh dong berkomentar juga ya, kasih tanggapan untuk buku yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini yang judulnya Rempah-Rempah Persaingan dan Perebutan pada Abad ke-16 yang Membentuk Dunia Modern, karya dari Roger Crowley. Oke, yang di TikTok sudah ada Bang Rais. Ya ampun, saya tuh pingin banget loh, kapan-kapan deh ya. Saya udah ngantongin nomor Mas Rais kayaknya deh ya. Ada Naf Palm juga ya. Thank you, kasih atensi di TikTok juga. Nah baik, saya akan bacakan kepada Anda di bab keempat ini. Judulnya Menuju Kepulauan Rempah-Rempah, antara tahun 1520 sampai 1521. Nah, gimana ceritanya? Gimana Roger Crowley menuliskannya? Kita simak bersama. Awalnya, lautan terasa cukup menantang. Arus menggiring mereka ke utara sejajar dengan benua Amerika. Pada 17 Desember, mereka berbelok ke barat laut menuju tengah samudera. Pada hari berikutnya, semua pemandangan daratan hilang. Mereka tidak akan melihat daratan lagi selama 3 bulan berikutnya. Nah, pada titik ini, mereka ditangkap angin pasat stabil yang akan membawa mereka berlayar dengan tenang. Untuk pelaut yang sudah terbiasa dengan manuver tiba-tiba saat berlayar di Samudra Atlantik, ini adalah pengalaman yang menakutkan. Selama berhari-hari, para pelaut tidak menyentuh atau menggulung layar, seolah-olah lautan luas tempat mereka berlayar adalah sebuah kanal atau sungai yang tenang. Mereka berlayar sedemikian cepat sehingga sulit untuk menghitung jarak yang telah ditempuh. Pigafetta, orang yang belum pernah berlayar, menebak mereka menempuh jarak sejauh 50, 60 atau 70 liga setiap harinya. Besarnya lautan lebih luas daripada yang dapat dibayangkan manusia. Sungguh menakjubkan dan membingungkan. Kami menempuh perjalanan sekitar 4.000 liga selama 3 bulan 20 hari melalui perairan sekitar 4 perairan terbuka di Samudra Pasifik. Sesungguhnya keadaannya sangat damai karena selama itu kami tidak mengalami badai apapun. Tidak banyak yang bisa dikerjakan oleh para pelaut. Pigafetta menghabiskan hari-harinya memancing, mengamati bintang. Kami melihat salib dengan 5 bintang yang luar biasa terang ke arah barat, dan menambah daftar kosakata bahasa Patagonia dari tawanan yang masih hidup. Samudra itu mungkin tenang, tetapi juga berbahaya,
Keheningan menyeramkan dari perjalanan itu menyamarkan ancamannya yang membara perlahan. Saat hari-hari dan minggu-minggu berlalu tanpa insiden atau kecelakaan, awak pun melemah. Suasana berubah menjadi perjalanan ke neraka yang secara ilustratif dicatat oleh Pigafetta. Kami sudah melalui 3 bulan dan 20 hari tanpa mendapatkan makanan segar apapun. Kami makan biskuit yang bukan lagi berbentuk biskuit, melainkan bubuk biskuit yang dipenuhi ulat, karena mereka telah memakan bahan makanan lainnya. Air kencing tikus tercium sangat menusuk hidung. Kami meminum air kuning yang telah membusuk berhari-hari lamanya. Mereka harus menutup hidung saat meminumnya. Dan kesediaan Magellan yang kuat untuk memakan kulit sapi dari tiang kapal menjadi kenyataan yang mengerikan. Kami juga menemukan sebagian kulit sapi yang menutupi bagian atas tiang utama agar tiang tersebut tidak merusak kain layar yang telah menjadi sangat keras akibat sinar matahari, hujan, dan angin. Kami mencelupkannya di lautan selama 4 atau 5 hari. Kemudian meletakkannya untuk beberapa saat lamanya di atas bara api, lalu memakannya. Dan seringkali kami makan serbuk gergaji dari papan kapal. Seekor tikus dijual dengan harga setengah dukat, dan itu pun kami tidak bisa mendapatkannya. Namun, di atas segala kemalangan lainnya, hal berikut ini adalah yang terburuk. Gusi gigi bawah dan atas beberapa pelaut kami bengkak, sehingga mereka tidak dapat makan dalam keadaan apapun, dan setelahnya meregang mati. Sebanyak 19 orang meninggal dunia akibat penyakit itu. Begitu pula sang raksasa bersama dengan seorang Indian dari negara Virgin atau Brazil. Sebanyak 25 atau 30 orang jatuh sakit selama periode itu di bagian lengan, kaki, atau tempat lain, sehingga hanya sedikit yang tetap sehat. Namun saya berkat rahmat Tuhan tidak menderita penyakit apapun. Penyakit kudislah yang membunuh para awak kapal tersebut. Tanpa vitamin C, satu persatu menjadi makin lemah dan mati kelaparan. Dan bukan Tuhan yang menyelamatkan Pigafetta, melainkan barang simpanan yang Magellan kemas di rumahnya di Sevilla, yang pastinya terasa sudah lama sekali. Kapal itu membawa 50 pot jelly kunci, makanan lezat yang khusus untuk dikonsumsi oleh para perwira. Mungkin sesendok makanan inilah yang menyelamatkan kapal dari hanyut tak bernyawa di lautan kematian. Bagi Pigafetta, ini adalah pengalaman yang sangat mengejutkan. Seandainya Tuhan dan Bunda Sucinya tidak memberikan cuaca yang sangat bagus kepada kami, maka kami semua niscaya akan mati kelaparan di lautan yang sangat luas itu. Sejujurnya, saya yakin pelayaran seperti itu tidak akan pernah dilakukan lagi. Penampakan daratan yang pertama sungguh mengecewakan. Pulau Karang Tandus tanpa tempat berlabuh, dikelilingi oleh terumbu karang yang sepertinya dipersenjatai secara alami untuk mempertahankan dirinya dari lautan. Mereka menamainya sebagai Unfortunate Isle. Kemudian mereka menemukan pulau karang serupa kedua, Pulau Cocos atau Pulau Kokos mungkin. Tak lama setelahnya, mereka melintasi garis khatulistiwa. Magellan sangat menyadari garis khatulistiwa melintasi langsung Kepulauan Maluku. Maka akan masuk akal pada saat ini
untuk mengarahkan perahu ke barat dan terus menyusuri garis ini menuju tujuannya. Dia tidak melakukan hal itu. Kapal-kapalnya mempertahankan arah ke barat laut yang akan membawa mereka ke tujuan yang disebut oleh orang Spanyol sebagai kepulauan di barat, yang setelahnya menjadi Las Filipinas atau Filipina. Apakah memang ini adalah niatnya selama ini ketika dia menuliskan di dalam kontraknya bahwa dia bisa memiliki 2 pulau untuk dirinya sendiri jika menemukan lebih dari 6 pulau? Pada 6 Maret terdengar teriakan dari layar pengampuh. Daratan, daratan. Pelaut yang bertugas di atas akhirnya melihat 2 pulau yang tampak lebih menjanjikan. Perbukitan hijau, pohon kelapa, gubuk jerami, canda-canda permukiman, tanda-tanda permukiman. Awak kapal sudah putus asa, tetapi dengan kata-kata tak terduga ini, semua orang menjadi sangat gembira sehingga siapapun yang terlihat tidak terlalu gembira dianggap sudah gila. Kini hadir kemungkinan mendapatkan makanan, peluang untuk mengisi kembali perbekalan. Mereka berlabuh di Teluk Guam, salah satu pulau di rantai Kepulauan Mariana. Penduduk pulau itu berlayar ke arah mereka, tetapi salam yang mereka terima sungguh mencengangkan. Begitu kapal-kapal itu berlabuh, mereka berebutan naik ke atas kapal dan mulai menjarah apapun yang bisa mereka jangkau. Kawan-kawannya memotong tali yang mengikat perahu pribadi Magellan dan membawanya pergi. Para pelaut yang terkejut hampir terlalu lemah untuk mencegah perampokan itu. Semuanya menjadi tidak terkendali. Perkelahian pecah. Para pendatang dilemparkan dari atas kapal dan artileri pun digunakan untuk membunuh beberapa orang perampok itu. Magellan sangat murka. Keesokan harinya, dia memimpin rombongan penyerang untuk balas dendam ke daratan, membakar desa terdekat, membantai sejumlah penghuninya, menyita persediaan makanan, dan merebut kembali perahu yang dicuri. Reaksi korban yang terluka dan sekarat sungguh luar biasa sekaligus menyedihkan. Ketika kami melukai salah satu dari orang-orang itu dengan busur silang kami, yang menembus pinggang mereka dari satu sisi ke sisi lainnya, mereka sambil menatapnya berusaha menarik batang panah di satu sisi tubuhnya, kemudian di sisi yang lainnya, lalu menariknya keluar dengan sangat terkejut, kemudian mati. Orang lain yang terluka di bagian dada juga melakukan hal yang sama, yang menggerakkan hati kami untuk merasakan belas kasihan yang mendalam. Pigafetta sebagai seorang etnolog tidak pernah kehilangan kesempatan untuk menggambarkan orang-orang ini. Penampilan mereka sama tingginya dengan kami dan bertubuh kekar. Pakaian dan senjata mereka hanya tombak dengan tulang ikan di ujungnya. Dia menyimpulkan orang-orang ini berpikir sesuai dengan tanda isyarat yang mereka buat, bahwa tidak ada manusia lain di dunia ini selain mereka sendiri. Anehnya, di antara waktu jeda perkelahian, masyarakat setempat mencoba berdagang dengan mereka. Tampaknya ada suatu kesalahpahaman antara orang Eropa dan suku Chamorro. Hal yang paling mengejutkan Pigafetta adalah sampan mereka. Begitu cepat dan tangkas, sehingga ia adalah sebuah keajaiban. Itu pertama kalinya bagi mereka untuk melihat karya penduduk asli Pasifik Barat dan Kepulauan Melayu. Proa. Perahu-perahu itu menyerupai Fusilere, perahu dayung Venesia, tetapi lebih ramping. Ada yang berwarna hitam, ada yang putih, dan ada yang merah. Di kedua sisinya, mereka menempatkan sepotong kayu besar yang meruncing di bagian atasnya, dengan tiang-tiang diletakkan di atasnya
dan bertumpu di atas air, agar perahu dapat berlayar dengan lebih aman. Layarnya terbuat dari daun palem yang disulam dan dibentuk seperti layar Latin. Untuk kemudi, mereka menggunakan bilah kayu yang menyerupai sekop perapian dengan sepotong kayu di ujungnya. Mereka dapat berganti buritan dan haluan sesuka hatinya. Secara harfiah, mereka membuat buritan menjadi haluan dan haluan menjadi buritan. Dan perahu-perahu itu menyerupai lumba-lumba yang melompat ke dalam air saat menghantam ombak demi ombak. Sejumlah besar kapal ini mengejar mereka saat mereka beranjak pergi. Para perempuan menangis dan menjambak rambut mereka meratapi teman-temannya yang mati. Ada satu catatan kaki yang mengerikan mengenai pendaratan ini. Beberapa dari orang kami yang sakit memohon kepada kami, apakah kami boleh membunuh lelaki atau perempuan itu dan membawakan isi perutnya agar mereka bisa segera pulih kembali. Hal yang lebih efektif daripada kanibalisme adalah buah dan sayuran segar yang telah didapatkan. Magellan awalnya menyebutnya sebagai kepulauan layar Latin dan setelah mereka pergi menyebutnya sebagai Las Islas de los Ladrones, kepulauan para pencuri. Bagi seorang berkebangsaan Inggris yang turut serta dalam perjalanan ini, perbekalan baru datang terlalu terlambat. Penembak ulung Andrew dari Bristol meninggal pada hari keberangkatan mereka, 9 Maret. Mereka melanjutkan berlayar. Magellan hanya punya waktu 3 minggu lagi untuk hidup. Pada 16 Maret, mereka kembali melihat daratan, pantai hijau, dan deretan pegunungan Pulau Samar. Itu adalah penampakan pertama mereka dari pulau-pulau di Kepulauan Barat. Mengikuti kalender gereja, Magellan menamainya sebagai Saint Lazarus. Mereka secara tidak sengaja atau disengaja telah bertemu dengan labirin luas yang terdiri dari ribuan pulau di titik tengahnya. Pecahan pulau-pulau yang terjepit di antara dua daratan terbesar di utara dan selatan, Luzon dan Mindanao. Mereka meluncur melewati terumbu karang Samar dan mendarat sejenak di sebuah pulau kecil. Saat membuang sauh lagi pada keesokan harinya di Pulau Homonhon, mereka seolah-olah memasuki dunia baru. Setelah teror yang suram di selat, pulau karang tak berpenghuni, dan kepulauan para pencuri, sepertinya ini adalah tempat yang cocok untuk bersantai. Sebuah tempat perlindungan didirikan untuk orang-orang sakit. Mereka menyembelih seekor babi yang mereka bawa dari Guam. Ada air segar. Pada 18 Maret, sebuah proa berisi 9 orang pribumi datang mendekat. Merasakan potensi pertemuan yang tak bersahabat, Magellan memerintahkan anak buahnya untuk tetap diam dan bersiaga. Ketika orang-orang itu mencapai pantai, menurut Pigafetta, pemimpin mereka segera menemui Kapten Jenderal, menunjukkan tanda-tanda kegembiraan karena kedatangan kami. Jelas sekali bahwa mereka telah memasuki dunia yang berbeda. Orang-orang pribumi ini ramah dan tidak terlihat mengkhawatirkan. Orang-orang Eropa memberikan hadiah persahabatan yang biasa mereka berikan: lonceng, topi, cermin. Penduduk pribumi menunjukkan dengan bahasa isyarat mereka akan kembali dengan membawa makanan. Pada hari-hari berikutnya, komunikasi antara kedua kelompok tersebut terjadi cukup ramah. Masyarakat setempat ternyata sudah terbiasa dengan pengunjung. Orang-orang ini menjadi sangat akrab dengan kami. Mereka memberitahu kami banyak hal, nama mereka dan nama beberapa pulau yang mungkin terlihat dari tempat itu. Kami sangat senang berinteraksi dengan mereka.
karena mereka sangat menyenangkan dan mudah diajak bicara. Moral kembali meningkat. Kapten kami pergi ke daratan setiap hari untuk mengunjungi awak kapal yang sakit dan setiap pagi memberikan minum air kelapa kepada mereka dari tangannya sendiri, yang sangat menenteramkan mereka. Pigafetta kagum dengan banyaknya pemanfaatan makanan pokok penduduk pulau itu, kelapa. Dia memiliki banyak waktu untuk mengamati dari dekat penampilan orang-orang tersebut. Kepala suku yang bertato dengan anting-anting dan gelang emasnya, kaum lelaki dengan lubang di telinga mereka yang begitu besar sehingga mereka bisa memasukkan lengannya ke dalam lubang itu. Cara mereka meminyaki tubuh mereka sebagai perlindungan terhadap cuaca. Magellan mendemonstrasikan penembakan meriam, dan orang-orang itu menunjukkan rasa ngeri yang luar biasa dan mencoba melompat keluar dari kapal. Pada hari Senin 25 Maret menjelang Paskah, saat mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan, Pigafetta hampir kehilangan nyawanya. Saya pergi ke pinggir kapal untuk memancing dan menginjakkan kaki di sebuah tiang. Kaki saya terpeleset karena saat itu hujan sedang turun dan akibatnya terjatuh keluar. Dan tidak ada seorang pun melihat saya. Dia bukan seseorang yang bisa berenang, hanya keberuntungan yang menyelamatkannya. Saat nyaris tenggelam, tangan kiri saya kebetulan meraih tali layar utama. Saya mencengkeramnya erat-erat dan mulai berteriak begitu keras sehingga akhirnya diselamatkan dengan perahu kecil. Pada hari yang sama, kami mengubah jalur menuju barat daya di antara 4 pulau kecil. Saat mereka bergerak lebih jauh ke jantung kepulauan Filipina, pertemuan dengan penduduk asli menjadi lebih menghasilkan. Pada tanggal 28, mereka bertemu dengan sebuah perahu berisi orang-orang yang bisa diajak berkomunikasi oleh pelayan Magellan, Enrique, dalam bahasa Melayu. Itu adalah momen yang sangat menentukan bagi Magellan yang pernah berlayar ke timur menuju dunia berbahasa Melayu hingga Sumatera. Itu adalah bukti keterkaitan dunia, dan hal ini menunjukkan tentang luasnya kontak yang dimiliki oleh orang-orang Filipina. Keterkaitan bahasa memperluas kemungkinan untuk melakukan kontak. Setelah tawaran awal sejumlah hadiah yang diapungkan di atas papan melintasi perairan menuju penduduk setempat yang ragu-ragu, mereka mendayung pergi untuk memberitahu rajanya. Sekitar 2 jam kemudian, kami melihat kedatangan 2 halanghai, perahu layar asli. Keduanya adalah perahu besar dan begitulah sebutannya oleh orang-orang itu. Kedua perahu itu penuh sesak dan raja mereka adalah orang terbesar di antara mereka, duduk di bawah naungan tenda. Melalui penerjemahan yang dilakukan oleh Enrique, mereka berhasil membuka hubungan yang bersahabat. Mereka semua naik ke atas perahu kecuali sang raja, Raja Kolambu, yang tetap tinggal di atas perahunya. Saat beranjak pergi, dia menawari sebatang emas kepada Magellan sebagai hadiah yang anehnya ditolak. Magellan telah memperhitungkan bahwa dengan tidak menunjukkan minat pada logam mulia, maka hal itu akan menurunkan harga emas pada kesempatan selanjutnya saat terjadi tawar-menawar. Keesokan harinya adalah Jumat Agung. Bagi Magellan, acara keagamaan tampaknya dipenuhi dengan signifikansi. Kali ini sang raja naik ke atas kapal dan mereka pun bertukar hadiah. Magellan bergabung dengan aliansi setempat dengan menyatakan ingin menjalin hubungan persaudaraan dengan Kolambu, penguasa pulau Limasawa.
Selain memamerkan aneka barang dagangan yang dibawa kapal, Magellan mendemonstrasikan persenjataan Eropa. Pertama-tama menembakkan semua artileri yang membuat penduduk pribumi sangat ketakutan. Kemudian sang kapten jenderal memerintahkan seorang pria dipersenjatai sebagai seorang prajurit dan menempatkannya di tengah-tengah 3 pria bersenjatakan pedang dan belati yang menusukkannya di seluruh bagian tubuhnya. Melihat hal itu, sang raja hampir tidak bisa berkata apa-apa. Magellan melanjutkan tema ini, menyatakan salah satu dari tentara bersenjatanya setara dengan 100 pasukan raja. Dia menunjukkan kuiras, pedang, dan perisai kepada sang raja dan membuatkan sebuah penjelasan untuknya. Jikapun sang raja terpesona dengan apa yang dilihatnya, perhitungan Magellan tentang superioritas militer memberinya perasaan kekebalan yang berbahaya. Saat hubungan mereka berkembang, Pigafetta dan seorang awak kapal pergi ke darat, lalu berpesta dengan raja dan bermalam di sana. Ketelitian Pigafetta terhadap hal-hal detail seperti ritual, rumah-rumah, penampilan sang raja dijabarkan dalam catatan untuk anak cucunya. Seperti apa catatan yang diberikan oleh Pigafetta? Saya akan hadirkan. Tapi saya mau sapa dulu yang sudah bergabung di 0855420912. Ada Pak Jafar di Kali Lembu ya. Terima kasih ya. Terus siapa lagi nih yang mau kasih komen juga boleh ya. Saya sapa juga yang di TikTok ada Hussein, terus ada Javanis Homeless, ada Alimin, ada Doni Wen, ada Harto Masbro ya, terus kemudian Rih, ada Ririn, ada Duren Boso, ada aja ya, Adirian Ero dan lain sebagainya ya. Ada juga Mama Ellen ya, Rumah Batik Kamel juga ikutan hadir, Radit juga ikutan hadir ya. Oke, masih akan dilanjutkan kebersamaan kita di Senin Berbuku sampai pukul 9 malam nanti. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kata Batik.